Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. الفاتحة من يتعلم وتعلم الفائدة والاستفادة ونفع الانفاع يبين الفتوح المنور الصوخة بدن الصوخ صلاح الجسد والروح ووالدينا الخاصة وأمنا العامة حسن جميع أولي هذه البلدة الفائدة الشيخ نسينا بالحبيب عليه الصلاة والسلام جعل من شيخ نسقاب الحباب القادر محسن وصوله وفرعه من الغشاهم مرحبا الفرح ويسكنهم الجنة ونفتح علينا فتح العارفين ويرزقنا علم التأويل وجعلنا من علماء العاملين ويرزقنا سواء السبيل على هذه النية وكل النية صالحة جامعة شاملة لخير الآخرة أكملها وأتمها بجاه الخير البري وسد العلوية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhwafu ma akhafu ala ummati al-hawa wa tulul amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akhwafu, yang paling aku takuti, yang paling aku takuti, ma akhafu, dari apa yang aku takuti, ala ummati, atas umatku, apa yang akan menimpa umatku. Kata Rasulullah, apa yang akan menimpa umatku yang paling aku takuti ada dua. Pertama, al-hawa, maksudnya yaitu ittiba'ul hawa. Yang paling aku takuti dari umatku adalah ketika umatku mereka hanya mengikuti hawa nafsunya. Yang kedua, watulul amal. Yang paling aku takuti dari umatku adalah kalau umatku semuanya ini tulul amal, panjang angan-angannya. Dua hal yang paling ditakuti oleh Rasulullah menimpa umatnya. Ini satu sebenarnya perhatiannya Rasulullah kepada umat. Bagaimana perhatiannya beliau kepada umat hingga yang akan datang kabar-kabar dari Allah yang akan bisa merusak umat ini. Apa yang paling bisa merusak umat Islam ini? Rasulullah memberikan kabar dalam masalah ini dengan dua hal. Dan itu yang paling ditakuti oleh Rasulullah adalah apa? Yang pertama, ittiba'ul hawa. Kalau umatku ini mengikuti hawa nafsunya. Kenapa kok bisa ditakutkan oleh Rasulullah kalau umat ini mengikuti hawa nafsu? Itu akan menjadi kehancuran bagi umat. Kalau orang sudah mendasarkan hawa nafsu, akan menghalangi dia dari kebenaran. Artinya ya apa? Walaupun tahu kalau itu adalah benar, bakal diingkarinya karena sebab hawa nafsu. Walaupun sudah ngerti kalau salah, tetap diteruskan karena sudah terkuasai hawa nafsu. Dan ini yang paling ditakuti. Lebih-lebih lagi adalah ulamanya dalam umat ini kalau mereka itu mengikuti hawa nafsu. Kalau sudah ulamanya yang ngikuti hawa nafsu, pastinya yang keluarnya bukan kalam hikmah, bukan ngajak pemersatuan, tapi jadi fitnah.
yang diinginkan hanya akhirnya apa? Kepentingan pribadi, kepentingan dari politiknya. Lah ini karena apa? Sudah terbawa oleh hawa nafsu. Semuanya bisa jadi korban. Kalau sudah terkena dari hawa nafsu, nggak peduli apakah itu umatnya yang mau dikorbankan, temannya, bahkan keluarganya bisa jadi korban kalau sudah terkuasai dengan hawa nafsu. Ini yang pertama. Yang kedua, watulul amal. Apa tulul amal? Istish'aru tulil baqa fid dunya. Tulul amal itu yaitu merasakan kalau dia masih berumur panjang ada di atas dunia. Ngerosok dirinya ini merasa kalau nanti masih hidup lama. Ini yang dinamakan dengan tulul amal. Ini juga menjadi satu sebab yang akan merusak, yang akan menghancurkan umat ini. Makanya ditakutkan terjadi kepada umat ini. Yang paling ditakutkan oleh Rasulullah untuk terjadi di umat ini salah satunya yaitu tulul amal. Ya, khawatir kalau nanti umatnya ini semuanya ada rasa tulul amal pada diri mereka. Kenapa kok tulul amal akan merusak? Tulul amal ini fayunsil akhirah. Dalam satu riwayat dikatakan oleh Sayyidina Ali, wa amma tulul amal fayunsil akhirah. Tulul amal ini justru akan bisa melupakan kita kepada akhirat. Orang kalau sudah ngerasa dirinya bakal hidup lama di dunia, yang dipikirkan di dalam kepalanya dia program planning untuk ke depan, bagaimana dalam kehidupan ekonominya dia untuk ke depan, lupa akan akhiratnya. Karena dirinya sudah merasa nanti mungkin 10 tahun yang akan datang bagaimana ya keluargaku ya, bagaimana pekerjaanku ini ya. Yang dipikirkan akhirnya apa? Bukan nanti bagaimana amalku untuk ke kuburan ya, bagaimana nanti untuk menghadapi malaikat mungkar nakir ya. Terlupakan dengan akhirat, dia akan menjadi dalam masa itu amal menjadi sebab bagi hati-hati kita untuk menjadi hati yang cinta dunia. Satu sebab yang paling utama untuk memunculkan rasa cinta dunia adalah rasa tulul amal. Kalau sudah orang rasanya kerasan betah di dunia, kepingin urip dawa terus, kepingin panjang umur terus ada di dunia, nah dia bakal akan yang dipikirkan adalah duniawinya, terlupakan nanti dari akhirat. Ini maka dikatakan dalam suatu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Anas, arba'atun minasyiqa, ada 4 perkara yang menjadi celakanya umat ini. Ada 4 perkara yang menjadi celakanya dan hancurnya umat ini. Yang pertama dikatakan jumudul ain, mata-mata yang sudah membeku, artinya membeku sudah jarang sekali mengeluarkan tetesan air mata. Bukan tetesan air mata karena satu kesedihan, bukan, tidak pernah meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Hatinya sudah tidak ada rasa takut kepada Allah, cuman bisa tertawa, tapi tidak pernah merasakan, tidak pernah memikirkan di dalam hatinya bagaimana nasibku nanti ada di alam kubur, apakah aku bisa menjawab pertanyaannya mungkar nakir. Lupa. Kenapa? Hatinya yang sudah mengeras, matanya nggak pernah mengeluarkan, meneteskan air mata karena takut, ya Allah jangan-jangan aku nanti di akhir hidupnya bukan mati dalam keadaan husnul khotimah. Nggak pernah terpikirkan seperti itu.
Ini termasuk satu pertanda, karena kalau hati sudah dikuasai oleh cinta dunia. Yang kedua, waqaswatul galbi, hati yang sudah mengeras. Kalau sudah hati mengeras, kaitannya dengan yang pertama, jumudul ain, mata nggak pernah mau menangis, takut karena Allah. Nih, kalau sudah hati sudah mengeras, dinasehati, ojo riba, jangan rentenir, keras hati, tidak mendengarkan. Cuma masuk ke telinga tapi tidak sampai ke dalam hati. Ini kalau sudah orang keras hatinya. Jangan maksiat, jangan berjudi, jangan minum khamar, mentah semuanya. Kalau orang yang sudah keras hatinya, makanya ini menjadi kehancurannya umat kalau hatinya semua umat ini mengeras. Bukan keras loh Beb, hati walaupun kan masih enak kalau seandainya hatinya kambing di sate, enak kok Beb. Bukan keras kalau dipegang keras, tapi sudah bakal menolak pada kebenaran. Hati kalau sudah mengeras akan menolak pada nasihat. Ojo wali yang bernasehati, para nabi bakal ditolak kalau sudah orang keras, Pak. Lihat orang kafir Quraisy. Mereka sudah Allah jadikan keras hatinya. Nasihat dari Rasulullah sendiri nggak didengarkan. Karena memang apa, sudah nyatakan khatamallahu ala qulubihim wa sam'ihim wa al absarihim ghishawah. Allah telah menutup bagi hati mereka, pendengar mereka ditutup oleh Allah, hatinya dijadikan keras, akhirnya nggak mau mendengarkan walaupun nasihat itu keluar dari lisannya Rasulullah. Ini kalau sudah hati keras. Apa yang menyebabkan hati keras? Pertama karena cinta dunia. Kalau hati sudah terkuasai cinta dunia, bakal mengeras. Yang kedua karena maksiat. Kalau terus-terus hati ini diibaratkan Imam Ghazali, kalau sudah maksiat, maksiat itu ibarat nuktoh, titik hitam. Satu maksiat di titik hitam satu. Dua kali maksiat, 2, 3, 4. Kalau tidak ada penghapusan dari dosa itu dengan taubat, titik ini terus tidak akan terhapus. Kalau sudah lama maksiatnya yang terus berjalan tapi tidak mau tobat-tobat, akhirnya sampai lama-kelamaan hati tertutup dengan titik hitam terus, sehingga hati ini sudah mulai mengeras. Kalau sudah hati mengeras, tertutup dari nasihat, tidak mau dengarkan nasihat. Cuk nasihatnya para habaib, nasihat kiai, para nabi bakal ditolak, Pak. Itu kalau sudah orang yang dalam keadaan keras hati. Yang ketiga, watulul amal, orang yang panjang angan-angannya, merasakan hidup terus ada di dunia. Ini semuanya sebenarnya menjadi sababnya satu, yaitu karena sudah menjadi orang yang cinta dunia. Dan yang terakhir wal hirsu ala dunia, orang yang hatinya tamak dalam urusan dunia. Makanya paling merusak dalam masalah itu tulul amal, termasuk orang yang panjang angan-angan. Kalau sudah hatinya ngerasa hidup panjang di dunia, akhiratnya bakal jadi korban. Terlupakan dari akhiratnya, yang mau dicari cuman urusan dunia, yang disibukkan urusan dunia. Bakal muncul yang kekhawatiran di hatinya, bukan kekhawatiran azab di akhirat. Ya apa ya nanti anak-anakku ini, kira-kira ekonominya ya apa, kehidupannya mereka nanti kalau aku mati ya apa. Yang dipikirkan urusan duniawinya, bukan urusan ya Allah bagaimana nanti nasibku kalau sudah mati, Israel datang, aku belum siap untuk menghadapi dari azab kubur yang begitu pedih.
pertanyaan malaikat mungkar nakir di dalam di dalam kuburan. Kalau sudah orang ingat akhirat, dia bakal bersegera lebih menyegerakan untuk melakukan ibadah daripada urusan dunia, lebih mengutamakan akhiratnya daripada kehidupan dunia. Tapi kalau sudah orang yang sudah dikuasai dengan tulul amal, yang dipikiri dunia, akhiratnya yang jadi korban. Ya cuma sebenarnya nggak mutlak rasa tulul amal ini kita menjadi suatu yang jelek. Sebenarnya bukanlah semua tulul amal itu adalah sifat jelek. Karena kalau orang kita ini masih membutuhkan ada perasaan tulul amal, cuma diarahkan. Nih, karena memang amal ini orang rasa darinya masih akan hidup, itu akan memberikan himmah, semangat hidup, Pak. Kalau sudah orang nggak ada tulul amal, yang dipikiri besok mungkin aku mati, akhirnya apa? Nggak mau kerja, urusan keluarganya bagaimana? Nggak akan ada yang mencarikan nafkah, loh, rusak kehidupan dunia. Masih dibutuhkan untuk tulul amal, lebih-lebih ini santri. Santri ini harus ada rasa tulul amal, cuma harus diarahkan. Ini harus diarahkan. Yang dimaksudkan dalam hadis ini watulul amal, termasuk perkara yang membuat celaka adalah tulul amal yang sampai yulhihim anil akhirah, melukan mereka dari kehidupan akhirat. Tapi kalau tulul amal itu diarahkan untuk modal ke akhirat, itu justru bagus. Itu yang kita butuhkan. Lebih-lebih santri. Kalau santri sini pikiri besok aku mati, nggak bakal belajar. Nggak mau belajar. Loh, nanti aku mati kepinginnya sholat tok. Lah kapan jadi alimnya? Lah akhirnya nggak ada orang alim. Kalau kehidupan kita, setiap orang merasakan besok aku sudah mau mati, nanti sore ini mungkin aku mati, sebentar lagi aku akan mati, yang aku hadapi nanti malaikat Israel, nanti akan menghadapi malaikat mungkar nakir, nggak mau kerja akhirnya. Rusak roda kehidupan dunia. Yang biasanya kerja jadi petani, gara-gara misalkan terlalu ingat akhirat tok, ingat kematian, akhirnya nggak mau pergi ke sawah. Siapa yang mau menghasilkan beras? Mau cari mana? Dari mana beras kalau orang satu dunia seperti itu? Yang tukang batu misalkan semuanya mengingat akhirat, akhirnya ada di rumah tok ibadah, wiritan terus, sholat terus, nggak mau kerja. Siapa yang mau membangunkan rumah? Bagaimana nanti yang memerlukan untuk rumah? Yang mau bekerja sebagai yang lainnya, kalau semuanya merasa dalam hatinya akan mati dalam waktu yang singkat, yang dipikiri hanya akhirat tapi tidak ada pemikiran sama sekali dalam urusan dunia, roda kehidupan juga akan rusak. Yang terpenting mengarahkan bagaimana tulul amal ini yang membangkitkan semangat kita untuk modal akhirat. Semangat dalam kerja, kita semangat untuk bekerja, jangan sampai semangat, tetap semangat. Nanti aku kepingin mau haji, aku mau kerja biar bisa untuk menjadi bekalku haji. Bagus. Kalau orang nggak ada tulul amal seperti ini, nggak mau ada perasaan seperti ini. Yang dipikir akhirnya pegangan tasbih sama sholat. Rusak kalau sudah seperti ini. Paham ya? Nah, jadi harus ada sebenarnya tulul amal. Cuma yang terpenting harus diarahkan, jangan sampai melupakan dari urusan akhirat. Ini semuanya harus ada. Ya, semuanya dalam masalah ini sebenarnya harus ada. Satu sebenarnya rahasia dalam masalah tulul amal ini, bukanlah semua tulul amal harus dihilangkan, karena justru tulul amal inilah yang akan membangkitkan semangat. Ini
Semuanya bisa terbangkitkan semangatnya. Yang penting satu, jangan sampai terlupakan dari akhirat. Yang dimaksudkan dalam hadis ini, dia merasa panjang umur di dunia, lalai sama akhirat. Sudah maksiat, kalau sudah orang bakal lupa dengan akhirat, dia bakal akan menunda-nunda amal. Dia bahkan akan menunda-nunda tobatnya. Oh, nanti aja kalau sudah umur 40 tahun. Loh, iya, kalau nyampe dirinya 40 tahun, ya ini tulul amal seperti ini yang bakal menjadikan dia celaka. Inilah yang paling ditakutkan oleh Rasulullah. Tapi kalau tulul amal yang menjadi semangat, pembangkit semangat dia kalau dalam urusan akhir, itu yang bagus. Kerja jadi semangat untuk menghidupi, mencari rizki yang halal buat keluarga, untuk menjadi perbekalan ibadah biar tenang. Kalau ada kelebihan rizki bisa dibuat sodakoh, nanti bisa untuk dibuat bekal dia pergi haji, bagus. Itu nggak bakalan akan muncul semangat untuk seperti itu kecuali kalau ada rasa tulul. Sebenarnya nggak bisa kalau nggak ada tulul amal. Yang penting mengarahkan. Nih, seandainya ada tulul amal, Pak, para ulama nggak akan ngarang kitab, Pak. Nih, makanya Syekh Az-Zamahsari itu termasuk rahmat bagi umat adalah Allah memberikan rasa lupa kepada walinya. Diberikan ada waktu-waktu lupa sehingga yang diingat dunia. Gara-gara ingat dunia, ingat umat, mereka itu bisa untuk mengarang kitab. Karena dengan kitab ini yang akan manfaat bagi umat. Kalau seandainya Allah tidak memberikan rasa lupa, Pak, mereka ibadah terus, Pak, nggak mikir umat ini. Yang penting mereka sendiri, para walinya Allah itu bakal akan apa? Lebih khusus untuk melakukan ibadah daripada untuk ngarang kitab. Mereka ngarang kitab itu sebenarnya dalam keadaan lupanya, Pak. Dibuat lupa dari akhirat, akhirnya ingat sama umat. Ingat sama umat yang dibutuhkan umat, ngarang kitab loh. Sebenarnya ada rasa tulul amal, tapi tulul amalnya tulul amal yang bagus yang menjadi rahmat bagi umat. Paham ya? Nah, kemudian hadis yang berikutnya, idza ata ahadukum al-ghaita fala yastaqbilil qiblah wala yuwalliha dhahrah walakin syarriqu aw gharribu. Satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau mengajarkan kepada kita adab tata cara untuk buang air besar atau tata cara untuk buang air kecil. Ini menunjukkan bagaimana kesempurnaan dari syariat Islam. Segalanya diajarkan oleh Rasulullah. Segalanya ini diajarkan mulai dari kita bangun dari tidur sampai kita tidur lagi. Mulai urusan apapun sampai urusan dalam kamar mandi diajarkan oleh beliau. Ini dinyatakan, idza ata ahadukum al-ghaita, jika mengerjakan salah satu di antara kalian al-ghaita. Dalam masalah ini al-ghaita artinya mengerjakan, mendatangi al-ghaid. Maksud al-ghaid di sini adalah bukan dia melakukan buang air besarnya, tapi al-makanul khali lil istinja atau al-makanul khali li qada'il hajah. Maksud al-ghaid itu sebenarnya artinya adalah tempat untuk buang air kecil atau buang air besar. Itu dikatakan al-ghaid. Cuman akhirnya dalam penggunaannya itu dibuat untuk orang yang buang air besar dinamakan ghaid. Ya, pada dasarnya al-ghaid adalah al-makanul khali lil istinja lil liqada'il hajah, tempat yang
sepi untuk dibuat qadaul hajah, buang air kecil ataukah buang air besar. Nah, kalau salah satu di antara kalian mendatangi tempat untuk qadaul hajah, buang air kecil, apakah buang air kecil ataukah buang air besar? Fala yastaqbilil qiblah, janganlah kalian sewaktu buang air kecil atau buang air besar dengan menghadapkan pada kiblat. Kalau mau buang air kecil, buang air besar, adabnya ini diajarkan sebenarnya mulai dari masuk ke tempatnya, masuk ke dalam kamar mandi, dahulukan kaki yang kiri, baca doa dulu, Allahumma a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Setelah itu kalau sewaktu kita mengerjakan buang air kecil atau buang air besar, fala yastaqbilil qiblah, jangan menghadap ke kiblat. Yang dimaksudkan kiblat di sini adalah kiblat yang sekarang, yaitu Baitullah atau Ka'bah. Walaupun dulu pernah ada kiblat kita yaitu Baitul Maqdis, gimana? Yang dimaksudkan sekarang al-qiblah di sini adalah kiblat Baitullah, yaitu al-Ka'bah. Ini adab dalam masalah ini. Jangan kalian menghadap kepada kiblat, wala yuwalliha dhahrah, dan janganlah kalian memalingkan dengan menghadapkan dhahrahu kepada punggungnya alias membelakangi kiblat. Jangan menghadap kiblat dan jangan pula membelakangi kiblat. Nih, ini adab. Kalau mau kencing, mau berak, ini kalau yang di rumahnya mau bangun rumah, posisikan tempatnya kalau bisa tempat buat untuk WC-nya kange kiblat. Ya kalau untuk di sini buat ngadap ke utara atau ke selatan. Ini adab. Suatu yang sunnah dalam masalah ini. Jangan orang kalau menghadap ke kiblat, maka jika di tempat lapang, nih ini kadang dalam masalah ini kencing di sembarang tempat, ya, yang kencing sembarang tempat seperti kuda. Nah, ini hati-hati. Kalau di tempat yang lapang menghadapkan dirinya kepada kiblat ataukah membelakangi kiblat, kalau nggak ada penghalang di depannya, hukumnya haram. Hukumnya haram. Kalau masih ada penghalang dan itu kemudian apa? Dia tidak ada udzur untuk menghadap kiblat ataukah yang lainnya, sebenarnya bisa kalau tidak menghadap kiblat. Kok tetap dia dibuat menghadap kiblat, penutupi atau kencing dibuat menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat? Haram hukumnya. Ya, kalau masih ada penutup minimal sulusai dhira', 2/3 dhira'. 2/3 dhira' sekitar 32 cm ada yapannya. Dia kencing dengan penutupnya itu enggak lebih dari 3 dhira', 1,5 meter. Kalau dalam masalah ada penutup, hukumnya kalau tidak ada udzur untuk menghadap kiblat masih makruh, Pak. Luwe afdol ditinggalkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya sudah, tidak ada hukum makruh, yang penting ada penutup. Tapi kalau nggak ada penutup ya sama sekali, haram, Pak. Haram. Ya, kalau kamar mandi bagaimana? Kalau di kamar mandi, nih ulama memang menyatakan kalau ngadap kiblat kan sudah tertutup di dalam kamar mandi. Bagaimana? Nggak ada masalah kalau sudah tempatnya. Tapi afdolnya itu tetap tidak menghadap ke kiblat ataukah membelakangi kiblat. Ya, makanya kalau misalnya dalam kamar mandi mau kencing, usahakan kalau bisa menghadap ke selainnya kiblat. Dinyatakan au gharribu, akan tetapi ke syarriku menghadaplah ataukah gharribuhu menghadap ke barat. Dah ini timbul permasalahan. Loh, katanya nggak boleh ke kiblat, kalau ngadap ke timur ataukah ke barat? Loh, berarti justru ngadap kiblat di sini kan. Nah, yang perlu dipahami ini, Rasulullah pas mengatakan hadis ini, beliau ada di kota Madinah. Tahu kota Madinah, Pak? Madinah itu sebelah utaranya dari Makkah. Alias apa? Kalau orang Madinah sholat, ngadepnya ke selatan.
Nah, ketika ngadepnya ke selatan, kalau justru kencingnya ngadep ke selatan atau ke utara, sama saja menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ya, makanya beliau menyatakan syarriku ngadep ke timur. Lu kalau ngadep ke timur enggak membelakangi atau menghadap kiblat. Au gharibu kalau ngadep barat bagaimana? Enggak menghadap atau membelakangi kiblat. Tapi kalau orang Indonesia nggak boleh niru yang bal syarriku au gharibu. Kenapa? Kalau justru ngadep ke timur atau barat berarti menghadap ke kiblat. Ya, perlu dicermati juga. Beliau menyatakan hadis ini beliau ada di Madinah. Rasulullah menyatakan syarriku ngadep ke timur, au gharibu ngadep ke barat. Kenapa? Kalau timur dan baratnya bukanlah kiblat. Paham ya? Ini. Ya, kalau kita orang Indonesia karena kiblatnya arah kiblat barat, ya gak boleh ngadep ke barat atau menghadap ke timur karena bisa membelakangi kiblat. Ya, ini sebagai satu pelajaran bagaimana Rasulullah mengajarkan adab. Ini sebenarnya kenapa alasannya? Karena kiblat atau ini adalah suatu yang mu'azzam, suatu yang diagungkan oleh Allah. Termasuk wa may yu'azzim syaifa innaha min taqwal qulub. Kalau orang nggak mau perhatian ini, langsung saja kencing hadap kiblat, nggak hadap kiblat, nggak melakukan adab lagi. Seandainya ada penutup dan itu adalah bukan tempat khusus untuk kencing atau tempat khusus untuk berak. Ini yang biasa kencing di pinggir jalan. Walaupun ada penutup tanpa ada odor, ya apa hukumnya? Makruh. Kalau ada di dalam tempat yang sudah dikhususkan untuk buang air kecil atau buang air besar, lebih afdol tetap ditinggalkan untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, ini adab. Ya, yang perlu. Sehingga sebenarnya jadi pemikiran kalau sampean mau buat rumah, perhatikan juga posisi di dalam kamar mandi. Jangan langsung enak-enak, pokoknya ada ke sini lebih enak. Tapi perhatikan dari segi syariatnya bagaimana, adab yang diajarkan oleh Rasulullah bagaimana. Perhatikan sehingga apa? Setiap mau ke dalam kamar mandi ingat akan sunnahnya beliau. Mau ngerjakan kencing, mau berak, ingat pada sunnahnya beliau. Dapat sunnah terus ya Pak. Paham ya? Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam masalah ini. Sehingga apa? Jangan sembarang menghadapkan dalam membuat rumah atau membuat tempat untuk qada'ul hajah, tapi perhatikan juga dari segi sunnah. Ini menjadi satu bagaimana perhatian, bagaimana segalanya diajarkan oleh beliau. Segalanya, semuanya ada syariat dalam apa? Orang-orang barat. Nih, Rasulullah ini ngajarkan, ngaku kalau kadang dipanggil hewan ndak mau, ngamuk-ngamuk. Dipanggil anjing ngamuk-ngamuk. Tapi adab kencingnya kadang niru kuda. Cara kencingnya kadang niru anjing. Cari tempat berkencing. Nah, ini kan caranya hewan, cara kucing, lihatan kucing. Ngendus-ngendus ke pagar, nempel-nempelkan badannya, balik badan kencing. Lah, ini kan sama kan lihatin pinggir jalan, tola-tole ke sana, ada orang apa enggak, ada orang buka celana kencing loh. Persis gak? Persis. Gitu dibilang apa? Kalau dipanggil kucing ngamuk. Kucing kencing ngamuk. Tapi enggak mau melakukan adab seperti adab manusia. Ini Rasulullah ngajarkan kepada kita benar-benar manusia yang berakal. Sampean itu punya akal. Gunakan akalnya supaya sampean itu benar-benar layak sebagai manusia yang berakal, gitu. Ya, hingga apa? Diberikan adab. Sampean bukan kayak orang barat, ke orang Eropa yang kencing sembarangan. Bagaimana kita akal supaya menjadi benar-benar orang yang beradab sesuai dengan akal yang Allah berikan kepada kita. Paham ya? Allah a'lam. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.